Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat iman, sehat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita insya Allah selaku umatnya. Perkenalkan, saya Jalaluddin pada hari ini akan memandu acara dengan tema Diseminasi Aksi Nyata Budaya Positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima doa tutup. Lanjut ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan diberikan kepada kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih mengatur waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdalillah. Puji syukur pada Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam ruangan yang mulia ini. Semoga kegiatan ini mendapatkan rahmat salam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa alhamdulillah di SD Sukawangi, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, alhamdulillah Ibu Ainul Latif SPD mengikuti program guru penggerak, dan kali ini beliau akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif. Kami selaku Kepala Sekolah SD Sukawangi sangat bangga dan mendukung program ini, apalagi salah satu guru di SD Sukawangi mengikuti program ini, dan guru-guru yang lainnya juga merasa bahagia atas terselenggaranya program guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini juga nanti akan disampaikan oleh Bu Ai, mendapatkan kelancaran, sehingga pada akhirnya apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan dapat tersampaikan. Saya selaku kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih, terus berjuang. Semoga pendidikan wabil khusus di SD Sukawangi bisa meningkat, umumnya di Kecamatan Pasir Kuda. Juga saya menghimbau kepada rekan-rekan semua untuk senantiasa berpartisipasi
dalam rangka mendukung setiap kegiatan yang positif yang diselenggarakan lebih khusus oleh guru penggerak. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Mai yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga beliau dari awal sampai akhir mendapatkan kelancaran, dimudahkan segala urusannya di dalam menyelesaikan program ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan oleh kepala sekolah sudah dilaksanakan. Yang menjadi dasar sambutan beliau barusan yaitu yang pertama, bahwa SDN Sukawangi itu adalah salah satu sekolah yang bisa menumbuh kembangkan seorang guru menjadi guru penggerak. Dan itu mungkin suatu kehormatan juga bagi sekolah dan guru-guru semua. Dan yang kedua, ketika memang adanya seorang guru yang menjadi guru penggerak, itu menjadikan pendidikan di SDN Sukawangi, khususnya mungkin di Kecamatan Pasir Kuda, bisa meningkat. Dan yang ketiga, tidak lupa juga mungkin kepada rekan-rekan guru yang ada di SDN, itu harus bisa berpartisipasi terkait adanya guru penggerak ini. Dan yang terakhir, senantiasa kita doakan pula apa yang menjadi kegiatan positif Ibu Ainul Latifah dalam guru penggerak itu dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya mungkin acara ketiga yaitu acara inti, di mana acara inti ini akan langsung dipaparkan oleh Ibu Ainul Latifah, yaitu dengan tema diseminasi aksi nyata. Namun sih diseminasi yaitu penyebarluasan ide atau gagasan terkait rencana program Ibu Ai ke depan, sehingga program yang direncanakan itu bisa tercapai. Agar lebih tepatnya mungkin saya persilahkan langsung ke Ibu Ai untuk memaparkan aksi nyata yang telah Ibu Ai buat. Waktu dan kehormatan saya persilahkan. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya berdiri. Terima kasih atas waktunya buat Pak Moderator Pak Janaluddin, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau memenuhi undangan saya untuk bergabung di sini dalam acara berbagi pengalaman, pemahaman dan penerapan budaya positif. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui. Tentunya Bapak dan Ibu itu lebih paham daripada saya, tapi saya di sini berdiri hanya untuk berbagi pengalaman dan pemahaman saya selama saya menjadi CDP beberapa bulan ke belakang. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita merelaksasikan dulu sejenak ya, biar tidak ngantuk. Bapak dan Ibu dimohon tangannya di depan dada semua. Nah, matanya dipejamkan ya, matanya dipejamkan. Nah, kita relaksasi dulu sebentar ya, Bapak dan Ibu. Tenangkan hati dan pikiran kita. Bapak dan Ibu, arahkan semua perhatian kita. Hadirkan rasa bahagia, hadirkan rasa tenang. Bayangkan Bapak dan Ibu waktu masih kecil. Bapak bermain dengan teman Bapak.
Bapak bermain dengan teman saat bermain bola, bermain kelereng, dan ibu, bayangkan ibu, waktu ibu dengan rambut diikat, bermain boneka dengan ibu. Rasakan, kuatkan rasa syukur kita. Rasa syukur kita kuatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan kita hari ini semoga kita berjalan dengan lancar, dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang fokus. Sudah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu perasaannya? Jangan ngantuk lah. Nah Bapak Ibu, di sini sekali lagi saya bukan untuk menggurui ya, tapi saya hanya berbagi pengalaman saja. Yang kemarin saya sudah pelajari selama saya menjadi calon guru penggerak. Nah Bapak Ibu, apakah makna budaya positif dan contoh penerapan positif yang telah diterapkan ya? Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui ya, makna budaya positif ini yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya. Nah, inilah salah satu contoh penerapan budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Misalkan bersikap sopan dan meminta izin kepada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sudah kita terapkan ya, pembiasaan ini sudah diterapkan setiap akan masuk ke dan keluar kelas ya. Terus bersalaman dengan guru di pagi hari ketika masuk gerbang sekolah. Nah, pada pagi-pagi itu anak-anak itu ramai masuk ke kelas sebelum mereka masuk ke sekolah. Sebelum mereka masuk ke kelas, mereka terlebih dahulu bersalaman kepada Bapak dan Ibu guru. Itulah yang kebiasaan di sekolah kita ya. Terus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Itu sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Anak didik kita itu sudah terbiasa dengan hal ini. Terus religius sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Nah, ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Apalagi kita mempunyai kebiasaan setiap hari Jumat itu ada kegiatan sholat berjamaah, sholat duha dan menghafal surat-surat pendek, terus menghafal Asmaul Husna. Terus melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang ditetapkan. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu guru ya? Sudah, alhamdulillah. Setiap kelas kita mempunyai jadwal piket ya, dan ini sudah ditetapkan. Terus berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Ini juga kita sudah terapkan setiap kelas ya Bapak dan Ibu. Terus berpakaian rapi dan sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah. Ini tentunya pasti ya. Lanjut. Makna budaya positif. Nah, maknanya ini yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah pada tahu ya, Ki Hajar Dewantara itu merupakan bapak
Indonesia ya. Nah, ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah tabula rasa. Menurut Bapak Ibu, kalau tabula rasa itu apa ya? Mungkin ada yang ini tahu? Kertas bersih. Kertas bersih. Nah, anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas bersih. Terus semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tentu ya, setiap anak juga memiliki bakat masing-masing. Budi pekerti. Terus tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, itu merupakan salah satu tugas kita ya Bapak Ibu. Terus guru ibarat petani dan anak ibarat bibit jagung. Kita itu diibaratkan petani dan anak diibaratkan bini jagung. Apa yang ditanam tentunya nanti hasilnya tergantung kita ya merawatnya. Terus kodrat alam dan kodrat zaman dan berpihak pada anak. Ini menurut filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu tentunya kita kan sudah mengetahui ya tentang P5 apa saja. P5 itu Bapak mungkin ada yang masih ingat? P5 proyek penguatan ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Nah, itu. Nah, di dalam P5 itu ada misalkan ada beriman dan bertakwa ya. Beriman dan bertakwa, terus berakhlak mulia, terus gotong royong, mandiri, kreatif dan bermanfaat kritis ya. Dan berkebinekaan global. Ini kita sering nyanyikan sebelum masuk kelas ya Bapak ya. Anak-anak sudah pada hafal ya Pak ya tentang lagu ini P5 ini. Clear? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang berspektif. Disiplin, mematuhi peraturan. Terima kasih Ibu ya. Nah, disiplin ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memenuhi aturan, tata tertib dan standar yang ditetapkan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman ya tidak perlu digunakan sama sekali. Nah, ini disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kita dengan disiplin itu ketidaknyamanan ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan ya Pak, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrik bukan ekstrik ya. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini merupakan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara juga. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan anak atau
untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu motivasi dari eksternal, ya. Untuk mendapat imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama, itu juga motivasi dari eksternal. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Nah, hukuman. Hukuman ini bentuk sanksi tidak diberikan kepada murid melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya, ya. Kalau hukuman. Kalau ini, nah hukuman adalah konsekuensi negatif atas pelanggaran atau perilaku tindakan yang diinginkan. Ini bisa berupa denda, hukuman fisik, atau sanksi lainnya yang diberikan sebagai respon terhadap pelanggaran anak, ya, pelanggaran anak didik. Bapak dan Ibu, bagaimana dengan penghargaan? Apakah penghargaan ini termasuk hukuman? Tidak. Termasuk, ya. Nah, penghargaan ini termasuk hukuman. Nah, penghargaan ini bisa merujuk pada bentuk pengakuan atau apresiasi atas pencapaian atau perilaku yang baik. Ini bisa merupakan pujian, ya, hadiah, sertifikat, atau pengakuan lainnya atas prestasi seseorang. Nah, ini bisa juga, ya, Bapak Ibu, misalkan kita kalau memberi penghargaan kepada anak A, tapi anak yang B ini merasa tersakiti, kan, ya, merasa tersakiti karena dengan penghargaan tersebut. Makanya penghargaan ini biasa merujuk dalam penghargaan ini, ya, tidak itu. Nah, penghargaan hukuman. Jadi meskipun keduanya dapat memberikan respon terhadap perilaku seseorang, penghargaan lebih bersifat positif, sementara hukuman itu bersifat negatif, ya. Jadi diusahakan, ya, jangan aja memberikan hukuman, ya, kepada anak didik kita. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Terus kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, seperti tadinya sisirikan penginten. Terus dalam jangka waktu yang lama, nah, anak itu akan tersakiti dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus anak benci disiplin. Hukuman itu, jadi anak itu membenci disiplin, ya. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsep diri yang buruk, yaitu konsekuensinya kehilangan hak, ya. Terus anak
belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak dibuat itu tidak nyaman. Terus marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai, konsekuensinya diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Ini salah satu contoh ya tindakan buruk. Nah, masuk hukuman atau konsekuensi ya. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Tepat sekali. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Bapak, saya ingin tahu alasannya kenapa Bapak menjawab konsekuensi sementara yang lain hukuman. Karena ketika sebelum olahraga, baik itu yang terlambat ataupun yang tidak terlambat, sama-sama itu melakukan lari untuk pemanasan. Oh iya, alasannya. Terima kasih ya Pak ya. Jadi ada hubungan antara yang efek dari keterlambatan tersebut dengan materi yang akan dibelajarkan. Dibelajarkan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker ke sekolah, ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa? Konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman apa? Konsekuensi ya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jelas hukuman ya. Jelas hukuman ini mah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman apa konsekuensi Pak? Konsekuensi. Nah, ini merupakan jawaban ya. Salah. Tadi harusnya hukuman, tapi Bapak punya argumen lain. Terima kasih Bapak. Nah, lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan ya. Tadi kan sudah ya Bapak dan Ibu, kalau kita memberikan sesuatu, misalkan peringkat ya, ini peringkat 1 atau hadiah apa kepada anak yang satu, sementara anak yang lainnya merasa tersakiti ya Bapak dan Ibu, ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini dihukum oleh penghargaan menurut Al-Frikon ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti menerima atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaannya. Nah, dihukum oleh penghargaan ini, pengaruhnya ini dalam jangka waktu yang akan panjang ya. Maksudnya di sini anak-anak akan teringat terus ya, membekas dalam hatinya ya. Terus penghargaan hukuman ya. Penghargaan menghukuman. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Benar sekali ya, penghargaan kurang tepat ya. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini yang paling berbahaya ya. Mematikan kreativitas anak.
Terus penghargaan mengurangi motivasi instrik. Nah, berlanjut dengan keyakinan kelas ya. Bapak dan Ibu tentunya sudah pada tahu ya mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada pelaturan kelas dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai kebijakan prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan menurut Goshen, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau instrik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa tidak pelaturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini jawabannya ya. Karena kalau peraturan biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakannya. Kalau keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan siswa, selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi intinya kalau peraturan kelas misalkan ditunjuk aja sama guru harus ini gitu. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama ya Bu. Nah, ini peraturan kelas dan keyakinan kelas salah satu contoh ya. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang ditujunya yaitu tanggung jawab ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebijakannya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebijakannya keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, nilai kebijakan yang ditujunya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebijakannya itu hormat, menghormati orang lain, kesabaran ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh saya. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5 ya. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya Bapak. Nanti bisa datang ke kelas saya aja ya Pak ya kalau ingin melihat. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana ini? Jenuh? Ngantuk? Yuk kita ice breaking dulu ya. Ayo, berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua. Tangannya semua di sini, di depan. Tangannya sini, di depan ya. Ini mana tangan kanan? Ini tangan kiri ya. Tangan kanan dulu ya. Biasakan dengan menggunakan tangan kanan. Makanya kita kepada anak didik kita juga kita harus membiasakan dengan tangan kanan ya. Semuanya bernyanyi ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku
jari kiri, ku gabungnya jadi 8, membuat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabungnya jadi 10. Ayo kita tepuk tangan. Bagaimana Bapak Ibu dilanjut? Nah ini kebutuhan dasar manusia ya. Ya, Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu ya kebutuhan dasar kita itu apa saja. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan ini menjadi dasar faktor utama karena kebutuhan dasar manusia ini dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Seperti contoh apa saja? Kebutuhan dasar manusia, makan ya, terus minum, terus pakaian. Nah itu merupakan salah satu contoh kebutuhan yang paling mendasar ya bagi kita. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini, kebutuhan ini adalah dorongan manusia untuk memiliki hubungan sosial yang mendalam, kasih sayang, serta merasa diterima dan dihargai oleh orang lainnya. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Tentunya kita memerlukan kebebasan ya Pak ya, tidak mau tertekan. Nah kebutuhan kebebasan ini mencerminkan manusia untuk memiliki otonomi, kontrol atas keputusan dan tindakan mereka sendiri, serta kemampuan untuk mengekspresikan diri tanpa hambatan atau penindasan. Dilanjut, yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan. Memerlukan tidak Pak kesenangan? Tentu ya, sangat memerlukan kesenangan ya. Nah, kebutuhan kesenangan ini mengacu pada dorongan manusia untuk mencari dan menikmati aktivitas atau pengalaman yang memberi kesenangan, kegembiraan, hiburan. Ini adalah suatu ekspresi dalam kehidupan yang memberikan warna keceriaan serta memungkinkan individu untuk merasa hidup bahagia. Tentunya semua orang berhak bahagia ya. Nah, ini kebutuhan kekuasaan ya. Kekuasaan organ manusia untuk memiliki kontrol, mempengaruhi atau otoritas atau diri sendiri, orang lain atau situasi tertentu. Nah ini kebutuhan kekuasaan. Nah ini Bapak dan Ibu saya memiliki contoh kasus ya. Contoh kasus ini maaf bukan yang ditulis Bu Ani ya, bukan Bu Ai, padahal guru kelas 5 itu Bu Ai ya. Bu Ani ini contoh kasusnya. Bu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Ini SD-nya juga bukan SD Sukawangi tapi SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus ya. Bukan Agus tapi Eca ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda hadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Coba menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Nah, banyak ya. Misalkan tadi mungkin Agus karena butuh kesenangan ya. Nah, dalam konteks tadi ya, jawabannya ini. Apabila Agus karena lapar,
dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan karena makan siang. Kebutuhan Agus adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Terus apabila Agus tadi karena ia iseng temannya, jadi ingin memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang ya. Terus apabila Agus tadi ya, dia merasa hebat karena temannya, jadi takut menakuti keinginan. Kebutuhan Agus adalah kebutuhan penguasaan ya. Terus apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan ya. Terus apabila Agus karena iseng sengaja dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu adalah akibat dia kesenangan ya. Dia merasa senang menjahili teman-temannya. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu nah, Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang sudah tahu 5 posisi kontrol pada guru? Belum ya. Insya Allah saya akan menjelaskannya satu persatunya. Nah, 5 posisi kontrol ini pertama yaitu penghukum ya. Nah, kita sebagai penghukum bisa melakukan hukuman fisik maupun verbal ya, penghukum itu. Makanya kita sebagai pendidik jangan sekali-sekali menjadi penghukum ya. Nah, contohnya patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan tiang bendera. Kita itu berbicara kepada anak didik seperti itu sebagai penghukum ya, karena anak didik disuruh berdiri di depan tiang bendera. Terus posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya, lebih lembut. Nah, contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu kalimat yang diucapkan kita sebagai pembuat merasa bersalah ya. Terus yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita itu pendidik sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Jadi kalimatnya, ayolah yang tertib, ini merupakan salah satu contoh kalimat ya. Ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kalau salah ya. Nah, itu merupakan kita sebagai teman kepada murid ini. Terus sebagai pemantau, monitor atau mengawasi. Nah, kalimatnya ke anak didik kita ini misalkan, kalau kamu melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini sebagai pemantau ya. Terus yang terakhir, manajer. Posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendirinya. Nah, ini sebagai posisi sebagai manajer. Misalkan kalau kepada anak didik kita dengan kalimat, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak dan Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak dan Ibu berada di posisi mana saat ini? Manajer ya Bu ya, bisa manajer, bisa teman, bisa pemantau ya Bu ya. Kadang masih menghukum. Kadang masih menghukum, itu tidak boleh ya Bapak ya, kalau menghukum. Diusahakan ya, tidak boleh itu posisi menghukum. Ya, lanjut. Nih. Perubahan pada paradigma stimulus respon. Nah,
bisakah mengontrol seseorang? Terus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan satu sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Ini perilaku buruk dilihat sebagai situasi kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Terus stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita. Terus bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi, dan kesempatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, stimulus responnya, mode berpikir menang atau kalah, ya. Teori kontrolnya berpikir menang, ya. Nah, ini merupakan posisi kontrol, ya. Tadi kan sudah disebutkan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tadi kalimat-kalimatnya juga sudah dicontohkan, ya. Misalkan sebagai penghukum, kita itu harus tadi seperti tadi itu, kalau kamu salah harus berdiri di depan dengan bendera selama 1 jam. Ini posisi ini kalimat sebagai penghukum. Kalau kalimat pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ya, atau ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini kalau misalkan sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Nah, kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, ya, pada slide tadi. Nah, Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Belum. Ya, kata restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, ya, 2004. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa memiliki pada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat, sama, ya, tadi menurut Gosen. Nah, ciri-ciri restitusi, ya, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, ciri-cirinya restitusi. Terus memperbaiki hubungan, ya, yang tadinya hubungannya renggang menjadi erat, ya, tawaran bukan paksaan, ya. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang paling inti, ya. Restitusi itu fokusnya pada solusi yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya, bukan menghukum, tapi mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, ini Bapak dan Ibu, inilah segitiga restitusinya, seperti ini. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Kemarin saya sudah mencoba merestitusi anak didik saya di kelas 5, ya. Nah,
kalimat-kalimatnya seperti itu ya. Nah ini merupakan salah satu dokumentasi restitusi. Saya kemarin melakukannya di kelas 5 karena anak ini jarang sekolah, makanya saya merestitusi anak ini dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dia langgar ya. Dan alhamdulillah si anak ini kembali kepada kelompok. Videonya seru. Saya pada waktu itu merestitusi seorang siswa ya, yang anak tersebut memang sering terlambat ke sekolah. Saya dengan menanyakan keyakinan kelasnya dan memberi solusi kepada dia. Alhamdulillah sekarang dengan menanyakan keyakinan kelas dan anak tersebut sekarang alhamdulillah sekarang sudah itu ke kelasnya ya. Nah, dan Bapak dan Ibu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tadi disiplin positif ya, pemahaman, berbagi pengalaman dan pemahaman ya pada budaya positif. Mungkin dari saya tentunya banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya di sini bukan untuk menggurui, tapi saya di sini untuk berbagi pengalaman saja. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari Bu Ai dengan tema diseminasi aksi nyata budaya positif sudah dilaksanakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin terkait aksi nyata yang memang sudah dilakukan oleh Ibu Ai. Jadi ini bebas ya pertanyaannya ya. Jadi moderator juga bisa ya, Ibu? Moderator juga bisa ya bertanya ya? Boleh. Oke, jadi untuk mewakili Ibu dan Bapak semuanya, mungkin kaitan yang tadi, yang kaitan keyakinan kelas, mungkin langkah-langkah apa saja yang harus kita laksanakan Ibu untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat bagus ya. Terima kasih. Nah, tadi yang Bapak tanyakan itu langkah-langkah untuk merumuskan keyakinan kelas ya. Kemarin saya sudah mempraktekannya untuk membuat keyakinan kelas. Itu untuk merumuskan keyakinan kelas itu langkah yang pertama itu menanyakan dulu pendapat murid tentang masalah ya Pak ya, masalah yang dan harapan apa yang murid inginkan di kelas tersebut. Mungkin pertama ya Pak. Yang kedua, eksplorasi ide atau gagasan dari siswa Pak untuk mencapai kelas itu yang seperti apa yang mereka inginkan nanti di kelas ya Pak ya. Terus mengambil kesimpulan dari semua ide dan gagasan dari anak tersebut. Kemudian mengubah ide tersebut menjadi keyakinan kelas Pak. Mengubah ide tersebut, ide dari semua anak-anak itu diubah menjadi keyakinan kelas dan membuat kesepakatan dengan murid keyakinan kelas tersebut. Kemudian kami menempelnya dalam kertas itu, kertas origami ya, bisa ditempel itu didokumentasikan itu buat anak itu tidak lupa. Kalau anak tersebut melanggar, nah itu keyakinan kelas yang kita buat. Nah seperti itu. Jika anak tersebut ada yang melanggar, itu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah seperti itu Bapak. Kalau saya itu langkah-langkahnya seperti itu. Gimana Bapak? Cukup puas? Memang sangat bisa dipahami oleh kita semua.
menggarisbawahi dari apa yang tadi Ibu Ai paparkan. Jadi intinya mungkin dalam kegiatan kali ini Ibu Ai itu bukan menggurui kita, tetapi lebih memberikan pengalaman bahwa sebagai grup penggerak itu memang harus kita laksanakan. Jadi ada motivasi di sini yang dimunculkan seperti itu. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin pribadi juga saya dan rekan-rekan akan menyusul apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ai. Bisa Pak, Selanjutnya. bisa mungkin bertanya. Masih bisa ya? Bisa. Apa yang ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Sunandi, guru kelas 6 di SD Sukamangi ini. Tadi masih bingung ya, ini sekalian aja dengan kepala sekolah, karena sebentar lagi kita menghadapi resepsi kenaikan kelas dan pelepasan kelas 6 ya. Itu terkait dengan penghargaan dan hukuman tadi. Nah, sudah jelas ya, penghargaan itu kalau melihat dengan materi yang disampaikan tadi itu sudah jelas tidak boleh. Udah dihapus banyak, udah dihapus. Nah, sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita, mungkin ya di sekolah kita, kalau ada kegiatan seperti samanan seperti itu anak suka diberi penghargaan. Nah, mungkin itu bisa termasuk penghargaan yang menghukum atau tidak, atau mungkin ada solusinya gitu. Mungkin kalau biasanya kan yang dipanggil ke panggung itu siswa yang ranking 1 ya, ranking 2 sampai ranking 3, siswa yang berprestasi. Nah, mungkin jika itu akan terus diterapkan, apakah bisa itu dengan misalnya ada terobosan lain, penghargaan tetap ada mungkin ya, tapi kepala sekolah mungkin bisa lebih. Ya, terima kasih. Mungkin itu pertanyaannya. Masih bingung Pak? Turnuan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya, yang sering kita hadapi ya di sekolah. Nah, tadi terkait penghargaan ya, mungkin penghargaan itu merupakan hukuman ya Pak. Kalau misalkan di ranking itu di peringkat 1, peringkat 2 itu merupakan hukuman bagi anak yang lain. Nah, solusinya kalau menurut saya ya, mungkin untuk menggantikan penghargaan tersebut dengan menggunakan istilah lain ya Pak, dengan menggunakan istilah lain, misalkan anak tersebut teraktif, terkreatif ya, terus bertalenta. Nah, seperti itu Bapak. Kalau jelas ya, kalau dikasih penghargaan seperti peringkat itu merupakan hukuman. Tapi kalau itu dilihat dari motivasi anaknya di kelas ya, saat di kelas, oh anak ini teraktif gitu, jadi tidak akan memberikan hukuman kepada anak yang lain ya. Masih ada yang mau bertanya ataupun menambahkan kaitan terkait yang tadi ditanyakan oleh Pak Haris selaku wali kelas 6 seperti itu? Kalaupun tidak ada, mungkin sebetulnya Pak, kaitan penghargaan itu memang kalau dulu ketika saya dulu itu, penghargaan itu suatu apresiasi yang sangat membanggakan gitu. Tapi ketika lebih mengenal kaitan grup penggerak ini, oh jadi seperti ini loh gitu kan ya. Jadi penghargaan itu bisa menyakitkan hati orang lain. Tetapi solusi yang terbaik kalau menurut saya pribadi mungkin ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada keyakinan kelas, sehingga di sana bisa dirumuskan, dimusyawarahkan dengan peserta didiknya dengan cara keyakinan kelas, sehingga ketika memang gagasan itu sudah terbentuk antara guru dan siswa, itu bisa menjadikan keyakinan kelas dan nanti itu bisa dimunculkan seperti itu. Yang pertama mungkin adanya
keaktifan, terus bertalenta, itu bisa dirumuskan ke keyakinan positif seperti itu Pak. Untuk meyakinkan gitu kan bahwa oh ini loh siswa-siswa yang memiliki talenta-talenta yang sangat baik seperti itu. Nah selanjutnya mungkin kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi di sini mungkin Bu Ai bukan menggurui, sekali lagi bukan menggurui, tetapi hanya memberikan pengalaman buat kita semua agar kita bisa termotivasi dengan baik, sehingga nanti saya pribadi mungkinnya terus guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak langkah Bu Ai sekarang. Dan ini mungkin bukan suatu beban ya sebetulnya, tapi suatu langkah awal untuk kita menjadi seorang guru yang berprestasi seperti itu. Selanjutnya mungkin masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? Nah selanjutnya mungkin dikarenakan mungkin waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.30, kita beranjak ke acara terakhir yaitu doa tutup. Doa tutup ini akan saya persilahkan kepada Bapak Amir untuk memandu doa tutup. Waktu dan kehormatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal kama yanbaghi jalil karim wa alihi sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa hidayah warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tabi'ika. Allahumma aman nabiyyu wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma amin lisan dzikra bi rahmatika ya arhamar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya mufahhima Sulaiman fahimna, ya muallima Ibrahim alimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir sudah dilaksanakan dengan hikmah, dengan sebaik-baiknya. Saya mungkin moderator undur diri, mohon maaf apabila ada perkataan yang memang sangat menyakitkan. Salam hormat untuk semua guru penggerak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil definisi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Ainul Latifah. Alhamdulillah saya mengetahui bagaimana cara menghadapi siswa yang melakukan kesalahan dengan menggunakan teknik segitiga restitusi, di mana dengan rumus segitiga restitusi tersebut
menjadi membawa anak akan sadar akan keyakinan kelas. Terus anak juga sadar terhadap apa yang mereka melakukan kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki apa yang telah mereka perbuat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ai sudah memberikan ilmunya terhadap kami untuk mengembangkan kedisiplinan peserta didik. Terima kasih.